Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wakapolresta lakukan sidak pelayanan publik di Mapolresta Bandar Lampung. Wakapolresta Bandar Lampung melakukan sidak pelayanan publik di lingkungan Polresta Bandar Lampung pada Selasa 8 November 2022. Sidak dilakukan di 3 tempat, yakni di ruangan pembuatan surat izin mengemudi, ruangan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian, dan ruangan sentra pelayanan kepolisian terpadu Polresta Bandar Lampung. Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Ganda MH Saragih mengatakan, sidak dilakukan untuk memeriksa terkait penerapan standar operasional prosedur pelayanan masyarakat di Mapolresta Bandar Lampung. Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik saat melakukan proses administrasi di Mapolresta Bandar Lampung. Ia melanjutkan sidak ini dilakukan agar tidak ada pungutan lain selain pungutan resmi yang sudah ditetapkan. Selain itu, ia juga memeriksa apakah biaya yang dipungut melebihi PNBP, yakni penerimaan negara bukan pajak, atau yang sudah ditentukan sehingga dengan harapan tidak ada lagi pungli yang dilakukan dalam pembuatan SIM ataupun SKCK. Selain itu, Wakapolresta juga mengingatkan para anggota Polri yang memberikan pelayanan SIM ataupun SKCK dan SPKT agar dapat melakukan pelayanan sebaik mungkin. Pasalnya, menurutnya masyarakat merupakan konsumen yang harus dilayani sebaik mungkin sesuai amanat Kemenpan RB. Ia juga menegaskan bagi anggota yang masih melakukan pungli bisa dikenakan sanksi kode etik, bahkan bila memenuhi unsur dapat dikenakan sanksi pidana. Lebih lanjut, AKBP Ganda Saragih juga mengimbau masyarakat yang mengurus SIM, SKCK ataupun yang ingin membuat laporan di SPKT bila biaya yang dipungut melebihi PNBP agar segera melapor. Karena setiap pelayanan yang sudah disiapkan anggota Provos untuk melakukan pengawasan. Selain itu, warga juga dapat melapor ke hotline Polresta melalui nomor Kapolresta, yakni 08208084 atau nomor Propam Polresta 082175124959. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan Polri melalui sosial media Mapolresta Bandar Lampung. Sementara itu, salah satu warga yang hendak mengurus SKCK, Rina, mengatakan jika dirinya mendapat pelayanan yang baik. Ia mengaku hanya membayar Rp30.000 untuk pembuatan SKCK dan infonya memang sudah segitu tarifnya. Berita selanjutnya, intensitas hujan tinggi beberapa bangunan di Kebun Raya Liwa terancam ambles. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini di Lampung Barat membuat beberapa fasilitas bangunan yang ada di Kebun Raya Liwa mengalami kerusakan. Beberapa titik bangunan di KRL Lampung Barat yang mengalami kerusakan diantaranya adalah toilet, dinding gedung hingga sejumlah pondasi gedung. Kepala UPTD Pengelolaan KRL Khairul Umur pada Selasa 8 November 2022 mengatakan, kerusakan di titik bangunan toilet merupakan kerusakan terparah pada tempat wisata terfavorit di Lampung Barat ini. Ia menambahkan toilet tersebut saat ini sudah tidak bisa dipakai dikarenakan lapisan bawah tanah yang menopang bangunan toilet sudah ambles atau terkikis. Bahkan menurut Khairul, pipa tempat pembuangannya pun sampai terlihat. Ia mengatakan hujan yang terus-menerus terjadi di Lampung Barat bisa semakin merusak struktur bangunan.
Apalagi hujan yang turun terbilang cukup lama sehingga bisa menyebabkan pergeseran tanah atau tanah longsor di wilayah tersebut. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, selain toilet ada juga bangunan pondasi batuan yang digunakan sebagai material kini sudah terbuka dan lepas dari penyangganya. Pondasi yang merupakan penahan gedung pusat KRL itu pun saat ini terancam ambles jika terus dibiarkan. Menurutnya, kurang lebih sepanjang 50 meter pondasi penahan gedung terancam ambles. Selain itu, beberapa bagian dinding gedung pun sudah mengalami keretakan dikarenakan tak mampu menahan bagian bangunan yang lain. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah jika tidak segera dilakukan tindakan penanganan. Khairul mengungkapkan, saat ini pun belum ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kerusakan pada gedung tersebut. Saat ini pihaknya telah menyampaikan laporan ke beberapa instansi yang diharuskan mengetahui kondisi yang terjadi pada gedung KRL tersebut. Khairul mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemkab Lampung Barat terkait masalah itu. Ia pun berharap penanganan bisa cepat dilakukan, mengingat fasilitas tersebut bukan hanya untuk staf saja, tapi juga untuk pengunjung. Berita selanjutnya, polisi tangkap satu pelaku penusukan sadis di Sukaraja masih di bawah umur. Polisi akhirnya menangkap salah satu dari 3 pelaku penusukan sadis yang menewaskan Syaiful Anwar di wilayah Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Jumat 28 Oktober 2022 lalu. Pelaku tersebut ditangkap usai kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah setelah melakukan penusukan yang meninggalkan pisau di mata korban. Adapun pelaku yang ditangkap berinisial DF yang masih berusia 16 tahun, seorang anak di bawah umur yang merupakan warga Bandar Lampung. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, pihaknya mendapatkan informasi kalau pelaku DF berada di Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin 31 Oktober 2022 lalu. Kemudian anggotanya langsung bergerak ke lokasi dan meringkus pelaku. Kombes Pol Ino mengatakan pelaku DF diamankan di Pasar Wiroditan, Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pelaku lalu dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan. Setelah diperiksa, pelaku mengaku melakukan aksinya bersama dengan 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Adapun 2 rekannya yang masuk DPO adalah DV dan FD. Kombes Pol Ino Haryanto menjelaskan korban yang di tubuhnya penuh coretan tato ternyata pernah melakukan serangkaian tindak pidana di Kota Bandar Lampung. Sementara itu berdasarkan interogasi pelaku, korban dan pelaku saling mengenal. DF ini saat menganiaya korban berperang memegang tangan dan memukul korban. Sementara pelaku penusukan adalah DV yang berusia 20 tahun yang masih DPO. Serta pelaku lainnya adalah FD yang masih berusia 17 tahun. Adapun motif pelaku nekat menusuk korban dikarenakan memiliki dendam lama. Lantaran korban diduga telah mengambil ponsel milik pelaku DF. Berita selanjutnya, Disnaker Trans fasilitasi pencairan BSU untuk tenaga harian lepas pemerintah Kabupaten Mesuji. Tenaga harian lepas atau THL di pemerintah Kabupaten Mesuji saat ini sudah dapat mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Mesuji Najmul Fikri mengatakan, program pencairan BSU ini perdana dilakukan di kantor Disnaker Trans Mesuji. Menurutnya, pencairan BSU perdana tersebut dilakukan merupakan hasil kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Najmul mengatakan, pencairan BSU adalah program dari Kementerian Tenaga Kerja untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif sebagai penerima upah.
Sedangkan pencairan BSU di kantor Disnaker Trans Mesuji ini dikhususkan bagi THL pemerintah Kabupaten Mesuji. Adapun jumlahnya mencapai 335 orang THL Pemkab Mesuji. Dijelaskannya layanan pencairan BSU di kantor Disnaker Trans Mesuji sebagai solusi dalam rangka penjaringan. Karena terkadang ada persoalan sehingga mereka tidak bisa ditransfer ke rekening, akan tetapi secara status mereka berhak untuk mendapatkan BSU. Maka dari itu, terus Najmul, solusinya penyaluran BSU dengan PT Pos Indonesia. Kemudian pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan PT Pos Indonesia, sehingga penyaluran BSU dilakukan di kantor Disnaker Trans Mesuji. Untuk syarat pencairan, peserta hanya perlu melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP. Setelah itu akan dilakukan verifikasi dan jika memenuhi syarat akan langsung mendapatkan BSU sebesar Rp600.000. Berita selanjutnya. TPPKK Pesawaran gelar sosialisasi desa anti stunting. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Pesawaran melakukan sosialisasi desa anti stunting di Balai Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan pada Selasa 8 November 2022. Ketua TPPKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi mengungkapkan penyuluhan dilakukan untuk melaksanakan program desa model konvergensi untuk penanganan dan pencegahan stunting. Selain itu juga untuk menciptakan desa ramah perempuan dan peduli anak. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan mengatakan, pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Bahkan ia mengatakan pemerintah kabupaten akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Berita selanjutnya, beli ayam dan nasi atau crispy burger dan star fried float cuma Rp22.000 di KFC Lampung. KFC Lampung selalu memiliki promo menarik untuk semua pelanggan setianya. Chief Leader KFC Kedaton Putu Anando Rudolf mengatakan, kali ini promo yang diberikan adalah promo spesial di bulan November 2022. Promo ini diantaranya adalah potongan harga dari Rp29.000 menjadi Rp22.000 untuk paket Boom 1 dan Boom 2. Adapun isi paket Boom 1 atau Boom 1 isinya adalah 1 ayam dan 1 nasi. Lalu paket Boom 2 isinya ada 1 crispy burger dan 1 star fried float. Promo lainnya adalah TBT atau The Best Thursday, yakni 9 ayam hanya Rp132.000. Menurut Anando, pada Selasa 8 November 2022, promo TBT hanya berlaku setiap hari Kamis. Ada juga promo value serbu yang berlaku setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Promo value serbu adalah promo harga spesial senilai Rp132.000 untuk pembelian 5 ayam, 3 nasi, dan 3 mocha float. 5 ayam di promo value serbu ini terdiri dari 3 ayam potongan besar dan 2 ayam potongan kecil. Ayam yang ada di promo value serbu TBT maupun Boom 1 bisa dipilih mau ayam original atau ayam crispy. Anando mengatakan promo-promo ini berlaku di KFC seluruh Lampung, namun ada juga promo yang hanya berlaku di KFC Kedaton. Ia menjelaskan promo yang hanya berlaku di KFC Kedaton adalah harga spesial Rp65.000 untuk pembelian 4 ayam dan 2 nasi lewat drive-thru. Lalu ada juga promo serba Rp15.000 untuk paket kopi dan camilan. Kopinya bisa dipilih ingin kopi hazelnut atau americano dan camilannya bisa dipilih 1 donat atau 2 cookies. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya.
Selamat malam dan sampai jumpa.